Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina. Saya Muhammad Agi Sagidadano. Saya Ranggi Zati. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang analisis butir tes menggunakan Microsoft Excel dan Annotates. Selamat menyaksikan. Pertama adalah validitas. Validitas merupakan produk dari validasi. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurannya. Tinggi tidaknya validitas suatu tes secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh validitas yang dimiliki oleh masing-masing butir soal. Dan untuk mengetahui suatu butir soal dikatakan valid atau tidak, skor item bersangkutan berkorelasi positif yang signifikan terhadap skor total. Untuk memenuhi valid tidaknya suatu butir item dapat digunakan teknik korelasi poin biseral. Rumusnya adalah seperti di samping. Kemudian ini adalah besaran-besaran koefisien untuk nilai validitas. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut juga pengukuran yang reliable. Suatu tes dikatakan reliable atau ajek apabila beberapa kali pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama terhadap suatu subjek yang juga sama, dan tes dilakukan dalam kurun waktu yang tidak berjauhan dan tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Dengan demikian, reliabilitas dalam evaluasi pembelajaran merupakan sifat yang ada pada data skor yang dihasilkan oleh instrumen. Maksud reliabilitas bersifat dikotomis, tetapi merupakan rentanan yang biasanya dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 1, di mana koefisien nilai reliabilitas dapat dilihat seperti samping. Oke, yang ketiga adalah taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauan. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besar indeks kesukaran antara 0,0 sampai dengan 1,0. Cara untuk menghitung indeks kesukaran suatu soal adalah dengan tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa menjawab soal yang benar dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Untuk tabel kesukarannya bisa dilihat di sebelah sini. Yang keempat adalah daya pembeda. Daya pembeda soal dinyatakan sebagai indeks diskriminasi yang merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau yang sudah menguasai materi dengan siswa yang belum menguasai materi. Semisal ada 20 subjek yang mengerjakan tes. Subjek tersebut akan terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas atas dan kelas bawah, di mana kelas atas ada 10 siswa dengan skor tertinggi. Kemudian kelas bawah ada skor 10 siswa dengan skor yang lebih rendah. Untuk menghitung daya pembeda pertama, kita harus mengetahui presentasi siswa yang menjawab benar pada kelas atas dan presentasi siswa yang menjawab benar pada kelas bawah untuk suatu soal. Kemudian untuk mendapatkan nilai daya pembeda presentasi kelas atas dikurang dengan presentasi kelas bawah, dan hasilnya seperti di sebelah ini. Ya, selanjutnya ada faktor distractor atau pengecoh. Ini dikenal dengan istilah penyesat atau penggoda, yaitu pilihan jawaban yang bukan merupakan kunci jawaban.
Jadi pengecoh ini bukan sekedar pelengkap pilihan, tapi pengecoh diadakan untuk menyesatkan peserta didik agar tidak memilih kunci jawaban. Pengecoh menggoda peserta didik yang kurang begitu memahami materi pelajaran untuk memilihnya. Agar dapat melakukan fungsinya untuk mengecoh, maka pengecoh harus dibuat semirip mungkin dengan kunci jawaban. Suatu pilihan jawaban dapat dikatakan berfungsi, pengecohnya berfungsi jika pertama, pengecoh paling tidak dipilih 5% dari peserta tes atau siswa. 2. Pengecoh lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum memahami materi yang diujikan. Ya, di sini ada rumus dari pengecoh di sini. Karena lagi kan editnya. Ya, terus di sini ada kualitas pengecoh yang baik itu seperti apa? Ya, selanjutnya masuk ke manfaat analisis butir soal, yaitu kegiatan analisis butir soal memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan. Kedua, relevan bagi penyusun tes informasi seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Ketiga, mendukung penulisan butir soal yang efektif. Yang keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Yang kelima, meningkatkan kualitas soal dan reliabilitas. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis butir tes dengan program Anates. Di sini saya ada data mentah mengenai skor siswa pilihan ganda. Nanti dari data mentah ini kita ikuti untuk penerapan kita ya, dari data mentah ini kita ambil untuk dijalankan di Anatesnya. Ya, langsung saja. Pertama-tama buka file Anates. Ya, pada pilihan ini kita jalankan Anates pilihan ganda. Nah, ini adalah tampilan awal Anates pilihan ganda. Kita buat file baru. Nah, kita masukkan jumlah subjeknya. Tadi dari data yang disediakan ada 20 siswa. Jadi kita masukkan jumlah subjeknya 20. Jumlah soalnya kita ambil dari data mentah tadi juga ada 20. Untuk jumlah pilihannya ada 5. A, B, C, D, E. Ada 5. Langsung saja kita tekan OK. Nah, di bagian sini ini diisi dengan kunci jawaban dari setiap soal-soal tersebut. Terus pada bagian ini kita isi nama-nama si siswa. Untuk ini adalah kunci jawaban dari si siswa. Oke, langsung saja saya isi dulu.
Ya, jika sudah diisi sesuai ini tadi data mentah tadi, langsung saja kita simpan, terus kembali ke menu utama. Nah, pada menu utama yang awalnya di penyekoran berwarna abu-abu, sekarang bisa diklik. Contohnya nih penyekoran data. Nah, ini adalah tampilan untuk dari penyekoran data. Untuk skor di bobot, ini tampilan skor di bobot. Ini adalah olah semua otomatis. Di sini dijelaskannya kayak dari si nomor pertama tadi benarnya berapa, salahnya berapa, jawaban yang kosongnya berapa, skor aslinya berapa, skor bobotnya berapa, terus rata-rata dari reliabilitasnya tesnya ada berapa. Ya, selanjutnya ada reliabilitasnya. Di sini ada rata-rata, simbang baku, korelasi reliabilitas tesnya berapa. Ya, ya di sini diolah datanya ada file-file yang diolah semua otomatis tadi. Jadi nah ini adalah hasil dari reliabilitasnya. Nah, di sini terlihat skor ganjil, skor genap, skor total. Ini ada reliabilitas tesnya ada 0,51, rata-ratanya, simpang baku, korelasi XY, dan skor-skornya. Terus masuk ke kelompok unggul dan asor. Di sini ada kelompok unggulnya ada 5 siswa. 5 siswa yang tertinggi menjawab. Nah, terus ada kelompok asor. Kelompok asor ini 5 skor terendah. Ya, next kita masuk ke daya pembeda. Di daya pembeda ada penjelasannya sedikit. Daya pembeda dari soal-soal itu. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Untuk tingkat kesukaran ini adalah tampilannya. Di sini ada tingkat kesukaannya berapa persen dan tafsirannya ada berapa. Sini penjelasannya. Terus ada korelasi skor butir dengan skor total. Di sini ada signifikannya seapa, korelasinya berapa. Ya, selanjutnya ada kualitas pengecoh. Nah, di sini ada kualitas pengecoh tiap-tiap pilihan. Di sini ada penjelasannya. Untuk kata kunci, untuk bintang 2 ada kunci jawaban. Plus itu sangat baik, plus baik, minus kurang, minus buruk, minus sangat buruk. Ya, selanjutnya ada rekap analisis butir. Ini ada tampilannya. Di sini ada penjelasannya juga. Rata-rata, simpang baku, korelasi, reliabilitas tes, butir soalnya, jumlah subjeknya. Terus ada tingkatannya. Ya, sampai sini. Ya, sekian dari saya untuk tutorial analisis pilihan ganda. Ya, selanjutnya ada untuk pilihan yang
untuk uraian. Dadah. Oke, di sini ada data mentah skor siswa untuk tes uraian. Sini ada 20 siswa. Sekarang kita akan masukkan data tersebut ke dalam Anates. Kita buka dulu Anatesnya. Pilih jalankan Anates uraian. Kita buat file baru. Jumlah subjek ini adalah jumlah siswanya. Jumlah siswanya tadi ada 20. Dan jumlah butir soalnya ada 5. Terus tekan OK. Munculnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan kalau sudah, kita simpan data kita. Klik simpan. Di luar sini aja kita simpan. Kita namakan uraian. Udah. Lalu kembali ke menu. Kita bisa melihat skor datanya di sini. Dan oleh semua data otomatis. Oleh semua data otomatis itu seperti melihat keseluruhannya. Oke, Beb. Kita kembali ke menu. Lanjut kita ke olah data. Kita lihat reliabilitasnya. Reliabilitasnya ada 0,89 tinggi. Berarti oke. Kita lihat lagi kelompok unggul dan Asor. Nah, di sini ada hanya 5 siswa yang dalam kelompok unggul dan dalam kelompok Asor ada 5 siswa. Kenapa hanya 5 siswa? Karena hanya diambil dari 27% dari jumlah keseluruhannya. Oke, kembali ke menu. Sekarang daya pembeda. Oh ya, ini nilainya dari setiap daya pembeda setiap soalnya. Oke,
Oke, kita lanjut. Kita lihat tingkat kesukarannya. Ada sedang, sangat mudah, sedang, dan sedang. Oke, kembali. Kita lihat korelasi skor butir dengan skor total. Nomor butir soal 1 sangat signifikan. 3. Oke, di sini ada beberapa soal yang sangat signifikan 3 dan signifikan 1. Berarti bisa diolah. Kalau yang garis ini berarti dia perlu direvisi. Kembali ke menu utama, kita lihat rekap analisis butir. Ya, itu saja penjelasan dari uraian Anates. Dah. Berikutnya kita akan menganalisis soal non-tes. Dan di sini saya mempunyai data skor siswa untuk non-tes dengan tema disiplin dengan 10 pertanyaan dan 20 subjek. Di sini ada pertanyaan yang ditandai dengan warna merah yang berarti adalah soal yang bernilai negatif, yang artinya berisi pernyataan salah akan tema yang dibahas. Dan skala untuk non-tes kali ini adalah 1-5. Baik, jadi yang kita cari tadi kan ada validitas dan reliabilitas. Untuk non-tes hanya validitas dan reliabilitas yang harus dianalisis. Pertama-tama kita harus mencari jumlah atau total dari masing-masing skor subjek. Dan untuk mencarinya adalah menggunakan rumus sum sama dengan sum, dan tinggal tarik garis dari sini, tutup kurung, enter. Dan hasil dari subjek pertama untuk totalnya adalah 25. Supaya cepat, kita dapat mendrag atau menarik di sini karena rumus sampai ke bawah adalah sama, pakai sum juga. Dan hasilnya langsung keluar. Berikutnya kita akan membuat kolom validitas. Kita akan membuat kolomnya di bawah. Di sini tabel keterangan. Jadi maksud dari R hitung di sini adalah seberapa signifikannya
nilai atau korelasi antara total dari jumlah setiap skor untuk satu soal dengan kaitan yang dikaitkan dengan soal lainnya, yang mana kita akan bandingkan dengan korelasikan dengan jumlah ini, angka-angka pada kolom jumlah. Jadi di sini kita menggunakan rumus Pearson, kemudian kurung buka. Array pertama yang kita masukkan di sini adalah ini, skor pada pertanyaan 1. Kemudian titik koma. Array keduanya adalah angka-angka pada kolom jumlah yang ini kita korelasikan dengan jumlah pada angka-angka pada skor pada pertanyaan 1. Tutup kurung, enter. Dan itulah nilai signifikan atau validitas dari pertanyaan 1. Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Ya, ini sudah semua kita ketahui R hitungnya. Kemudian untuk R tabel ini sudah menjadi koefisien atau sudah ditentukan sesuai dengan jumlah subjek yang mengikuti tes, di mana R tabel atau ketentuan taraf signifikannya adalah 0,444 untuk 20 subjek. Jadi di sini semua tabel R tabel adalah 0,444. Terus bagaimana kita mengetahui keterangannya dia valid atau tidak? Seperti yang tadi dijelaskan, kalau seandainya nilai validitas tersebut adalah tingkat signifikan korelasi antara jumlah skor dari pertanyaan yang dikorelasikan dengan jumlah soal lain, skor dari soal lain. Sehingga misalnya R hitung lebih besar daripada R tabel, artinya soal tersebut valid. Berarti di sini dapat kita katakan soal nomor 1 adalah valid. Yang kedua tidak valid, ketiga tidak valid, keempat valid, kelima tidak valid, keenam tidak valid, ketujuh valid, tidak valid, tidak valid. Kita sudah mengetahui nilai-nilai untuk validitasnya. Kemudian kita mencari nilai reliabilitas dari soal non-tes ini. Kita akan menggunakan teknik bagi dua dengan pembagian awal dan akhir. Sehingga kita di sini pertama-tama adalah membuat kolom awal dan akhir terlebih dahulu. Awal, akhir.
Oke. Kemudian di sini kita beri border. Pada kolom awal ini adalah jumlah skor untuk pertanyaan awal, pernyataan 1 sampai 5. Sedangkan akhir adalah jumlah skor untuk pernyataan 6 sampai dengan 10 untuk masing-masing subjek. Sehingga kita dapat menggunakan sum lagi. Sum pernyataan 1 sampai 5 tutup kurung enter. Dan ini bisa langsung ditarik ke bawah. Kemudian untuk kolom akhir sama juga menggunakan sum pernyataan 5 sampai 6 tutup kurung enter, kemudian tarik ke bawah. Setelah kita mendapatkan nilai awal dan akhir, kita buat lagi tabel baru untuk mempermudah susunannya. Tabel di sini akan diberi realitas, kemudian keterangan. Di sini ada belahan karena kita menggunakan teknik belah dua tadi. Sini akan berisi nilai dari realitasnya, kemudian total. Kita beri border di sini dan headernya kita bold. Oke, jadi untuk menghitung realitas belahan kita menggunakan kembali rumus Pearson. Dan array yang kita pakai di sini pertama adalah array pada kolom awal, kemudian titik koma, dan array pada kolom akhir. Tutup kurung enter. Kemudian untuk total, karena ini belahan, jadi rumus yang kita gunakan di sini adalah 2 pengali 2. Jadi sama dengan 2 dikali menggunakan tanda bintang nilai dari realitas belahan, kemudian dibagi dengan 1 ditambah nilai ini lagi pada kolom T11 tutup kurung enter. Jadi ini adalah realitas total dari soal non-tes tersebut. Dapat dilihat kalau seandainya realitasnya sangat rendah di bawah 4. Kalau seandainya realitas di bawah 4 itu berarti realitas masih kurang dari cukup, sehingga kita dapat menyimpulkan ini tidak
reliable. Sehingga soal harus diperbaiki karena tidak dapat digunakan lagi. Sekian penjelasan dari analisis untuk soal non-tes. Dah. Dan itulah hasil presentasi dari kami. Sekian dari kami. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sih, kamu.